Selamat sore saudara-saudari Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih boleh bersama-sama bersekutu walaupun melalui secara online. Biarlah kita boleh bersuka cita bersama, kita boleh dibina bersama melalui Persekutuan Pasutri pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Biarlah dengan hati penuh sukacita kita menyanyi bersama-sama dengan keluarga kita. Katakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Berikan senyum yang terbaik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita melanjutkan kepada penyampaian firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama dibina melalui Persekutuan Pasutri pada hari ini. Tuhan,
berikan kami kerendahan hati, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Ya Tuhan, biarlah di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kami boleh terus bersandar hanya kepada Engkau. Biarlah kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami boleh memikirkan kepentingan pasangan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pakai kesempatan ini untuk mengubah kami menjadi lebih baik dan keluarga kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami berdoa, bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Abraham dengan tema Nano-nano rumah tangga. Bagaimana menghadapi tawar hati dan kepahitan di dalam keluarga. Sebaik apapun kita membina kehidupan rumah tangga, pasti akan ada masalah. Walaupun mungkin masalah itu tidak besar atau kecil, tetapi itu akan menjadi satu pengganggu di dalam kehidupan rumah tangga. Tidak perlu takut akan masalah-masalah itu. Mari kita hadapi tantangan itu bersama dengan pasangan kita, dengan menyerahkannya kepada Tuhan, karena kita percaya melalui masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan akan membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Bersamamu Bapa, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kita akan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
berkat, saya persilahkan kepada Evangelis Abraham yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Biarlah seperti pujian tadi, anugerah-Mu turun atas kami. Turun atas kami di tengah-tengah berbagai pergumulan, tantangan, permasalahan yang di rumah tangga kami masing-masing alami. Dan juga kiranya anugerah-Mu turun atas kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa menerapkannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan kiranya anugerah-Mu juga turun atas hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan penuh kuasa. Bersabdalah ya Allah, karena kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengar firman-Mu dan menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah nano-nano dalam rumah tangga. Sebagaimana permen nano-nano yang rasanya rame, manis, asam, asin, kita juga perlu mengingat bahwa rumah tangga kita juga penuh rasa. Ketika awal-awal waktu kita masa-masa pacaran, banyak sekali rasa manis yang kita cicipi. Dan rasa manis ini juga mungkin masih kita alami, kita cicipi di awal-awal pernikahan kita. Meskipun mungkin ada yang agak kaget ketika bangun tidur di sampingnya ada orang yang tidak biasanya dia temui di tempat tidur, tiba-tiba hadir di sana. Mungkin ada yang kaget, perlu adaptasi. Tetapi umumnya 1 tahun pertama masih masa-masa yang manis. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mungkin juga anak hadir, ketika mulai pergumulan pekerjaan, memikirkan tentang masa depan, perencanaan, belum lagi sekarang di masa-masa pandemi virus corona ini, berbagai rasa muncul di dalam rumah tangga kita. Ada kepahitan, ada tawar hati di sana. Nah, saudara, inilah yang menjadi realita kita ketika kita sekarang berada di rumah saja ya. Di masa-masa pandemi ini kita lebih banyak di rumah, tiap hari berjam-jam berjumpa dengan pasangan, berinteraksi dengan dia, berinteraksi dengan mertua, dengan orang tua, dengan anak. Lama-lama tangki emosi kita bisa turun, ataupun lama-lama tangki emosi keluarga kita juga bisa turun. Ketika di sini mulai banyak penurunan tangki emosi, kita sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosi, disitulah konflik terjadi, disitulah relasi mulai ada gesekan. Nah, ketika mulai ada yang saling menyakiti, belum tentu memang akan terjadi konflik, belum tentu ketika ada satu orang membentak yang lain ikut menyahutinya. Tetapi kita mungkin mesti hati-hati bahwa di balik suasana keluarga yang mungkin masih tenang, kita berhadapan dengan fenomena gunung es di situ. Fenomena gunung es di mana di bagian atas permukaan air mungkin bongkahan gunung esnya kecil, tetapi sebenarnya di bawah permukaan air bongkahannya itu begitu besar. Sehingga mungkin hanya menunggu waktu ketika permukaan air makin menyurut, maka bongkahan itu akan terlihat besar sekali. Demikian juga di dalam rumah tangga kita ketika mungkin awalnya sepertinya konflik masih bisa ditangani, ada yang satu lebih keras, yang lain masih bisa nahan. Tapi tunggu waktu ketika nanti satu saat situasinya makin memburuk, bisa jadi akan terjadi ledakan di sana. Ada luapan emosi dan amarah yang terjadi. Nah saudara, inilah fenomena gunung es yang kita akan hadapi dan juga akan kita renungkan bersama melalui firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan pelajari dari satu tokoh. Kita mengamati satu tokoh bernama Ahitofel. Kisahnya terambil dari 1 Samuel 12.
1 Samuel 15 ayat 12 dan pasal 15 ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan 1 Samuel 15 ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat. Dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Kita lanjutkan ke pasal 16 ayat 15 sampai 23. Pasal 16 ayat 15 sampai 23 saya akan bacakan juga. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak. Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkannyalah kemah bagi Absalom di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya saudara, dalam teks ini kita melihat ada satu tokoh bernama Ahitofel. Dia adalah penasihat Daud dan sangat dihormati Daud pastinya. Sampai-sampai di dalam ayat 23 barusan, ayat yang terakhir kita baca, dikatakan pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Artinya Daud itu sangat menyegani, sangat menghormati Ahitofel. Kenapa? Karena kalau dia minta nasihat, minta petunjuk, strategi dan seterusnya, pemecahan masalah dan seterusnya, maka dia bisa datang kepada Ahitofel karena nasihat Ahitofel itu sepertinya sama dengan kata-kata Allah sendiri. Bahkan di sini dikatakan sama, nasihat Ahitofel itu sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Enak sekali ya punya sosok seperti Ahitofel. Kita akan merasa aman, kita merasa tenang. Kita butuh pimpinan, kita hendak mengambil keputusan, tinggal tanya orang ini. Nah, yang menariknya bahwa nasihat Ahitofel itu sama dengan petunjuk Allah adalah kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-20. Ketika Absalom minta nasihat. Nah, jadi saudara sedikit pemberitahuan bahwa teks ini bicara tentang rencana Absalom untuk memberontak, mengkudeta ayahnya. Jadi Absalom itu anaknya Daud, Absalom ingin mengkudeta ayahnya. Ya, di sini ada masalah juga sebenarnya karena adiknya Absalom yaitu Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon itu kakak tirinya Tamar dan yang menyedihkannya Daud tidak bertindak apa-apa untuk menghukum Amnon. Malah justru akhirnya Absalom yang kena getahnya. Absalom marah, Absalom ingin memberontak terhadap ayahnya. Nah, inilah konteksnya, inilah terbelakangnya. Nah, ketika Absalom minta nasihat, kita harus ngapain nih? Nah, di ayat 21 Ahitofel bilang begini, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Setubuhi mereka.
apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Nah, bagaimana orang-orang bisa tahu bahwa Absalom menyetubuhi gundik-gundik ayahnya? Nah, di ayat 22 dikatakan, maka dibentangkannyalah kemah bagi Absalom di atas sotoh atau balkon, lalu Absalom menyetubuhi, menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ini nasihat dari Ahitofel. Nah, kita cek kebenarannya, apakah sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, ternyata tepat. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12, ketika Allah marah terhadap perilaku tak senonoh yang dilakukan oleh Daud, Allah menyatakan nubuat penghukumannya kepada Daud demikian. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Tadi Absalom yang akan melakukannya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat berikutnya, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang menjadi nasihat Ahitofel sama dengan hukuman yang akan Allah timpakan kepada Daud. Kemungkinan besar sekali Ahitofel tidak mendengarkan kalimat ini ketika Allah hendak menyampaikan penghukumannya kepada Daud. Tetapi yang menariknya, kata-kata Ahitofel sama dengan hukuman Allah yang hendak diberikan kepada Daud. Dan memang singkat cerita akhirnya itulah yang dilakukan oleh Absalom. Menyetubuhi gundik-gundik ayahnya. Nah, jadi saudara, dalam hal ini kita melihat kok bisa ya? Ada seorang yang begitu bijaksana, seorang yang lihai seperti Ahitofel punya nasihat yang sesuai dengan hukuman Allah. Tetapi mungkin nuansanya bukan karena Ahitofel sedang menyampaikan nubuat. Kita akan lihat, kok bisa ya? Dia punya strategi, punya nasihat yang sedemikian memalukan seperti itu. Sedemikian teganya dia ingin untuk nama baik Daud dicemarkan. Dan yang menariknya, di dalam ayat berikutnya, di dalam teks berikutnya ya, kita lihat di dalam 2 Samuel 17 ayat yang pertama, Ahitofel menyampaikan sebuah proposal, sebuah pengajuan. Di ayat 1 pasal 17, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang. Bayangkan, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Jadi bayangkan dia pingin diberikan 12.000 orang, jelas banyak sekali 12.000 orang itu. Saya tidak tahu seperti apakah kenyataannya, apakah memang bisa ada 12.000 orang, tapi intinya ini sangat banyak sekali. Nah, Absalom diminta untuk memenuhi keinginan Ahitofel. Berikan saya 12.000 orang, saya akan mengejar Daud. Ayat 2-nya saya akan bacakan. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia, seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Bayangkan, dia ingin nama baik Daud dipermalukan. Dan bahkan dalam bagian ini dia bilang, saya sendiri yang akan membunuh Daud. Nah, yang menariknya, ketika keinginannya ini, ketika nasihatnya ini tidak dipenuhi, dia bunuh diri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-23, saya bacakan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tadi ya, ayat 1 tadi, nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Sedemikian putus asanya Ahitofel ketika nasihatnya ditolak oleh Absalom. Kenapa ya sampai sebegitunya? Ya memang dalam hal ini kita melihat bahwa kalau strateginya Ahitofel diterapkan, Daud kalah, Daud habis. Ketika Ahitofel mengajukan permintaan nasihat, memberikan nasihat kepada Absalom, Absalom bilang, enggak, saya enggak mau ikutin nasihat kamu. Dari sini mau ditunjukkan bahwa Ahitofel bilang, kalau kamu enggak nurutin nasihat saya, enggak ikuti strategi saya, kamu kalah, kamu mati.
Dan memang kenyataannya dalam pasal berikutnya Absalom mati. Sehingga kalau Absalom mati, maka sarana untuk Ahitofel bisa membunuh Daud tidak ada lagi. Ahitofel akhirnya bunuh diri. Karena apa? Absalom pasti kalah karena nggak ngikutin keinginan dia. Kalau Absalom kalah, Ahitofel gak bisa melawan Daud. Gak ada masa depan buat Absalom, gak ada masa depan buat Ahitofel. Bunuh diri adalah jalan terakhir buat Ahitofel. Pertanyaannya kenapa? Sampai sedemikian putus asanya dia, sampai sedemikian marahnya dia, sampai sedemikian dia tidak punya harapan lagi. Kalau saya tidak bisa membunuh Daud, lebih baik saya mati saja. Mari kita lihat, ada satu petunjuk yang menarik. Di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. Ketika di situ disebutkan tentang prajurit-prajurit pahlawan-pahlawan Daud. Di dalam ayat yang ke-34 ada beberapa nama yang disebut. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, kemudian Ahasbai, bukan Absai, Ahasbai orang Maaka, kemudian Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Ingat baik-baik, Ahitofel punya anak namanya Eliam. Nah, kita mundur ke bagian yang sebelumnya di dalam pasal 11. Pasal 11 ayat yang ketiga. Jadi ketika di pasal 11 ini, 2 Samuel 11, ketika Daud tidak berperang melainkan menyuruh panglimanya perang, dia sendiri tidur-tiduran. Nah ini memang situasinya ya, kalau tidur-tiduran aja, bermalas-malasan saja, biasanya dosa yang lain akan masuk di sana. Nah terjadilah ketika dia cuman tidur-tiduran, jalan-jalan di atas balkon istana. Kemudian di ayat 3 dia cari tahu itu siapa ya perempuan yang lagi mandi itu. Cantik sekali. Dia minta orang untuk cari tahu identitasnya. Didapatilah di ayat 3 identitasnya. Itu adalah, saya bacakan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi informan Daud udah kasih tahu. Itu Batsyeba binti Eliam sudah punya suami loh, namanya Uria. Jadi udah dikasih peringatan, udah punya suami. Tapi yang namanya raja sudah terjerumus dalam dosa, dia tetap minta untuk ya perempuan ini dibawa ke hadapannya. Nah menarik di sini dikatakan Batsyeba binti Eliam. Siapakah Eliam ini? Tadi Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi sebenarnya Batsyeba adalah cucu dari Ahitofel. Jadi seolah mengatakan bahwa kamu merusak hidup cucu saya akan rusak hidup kamu. Kamu sedang mengacaukan hidup cucu saya akan kacaukan rumah tanggamu. Bahkan kalau kamu merenggut suaminya, saya akan renggut nyawamu. Hal ini tidak kelihatan, tidak ditampilkan, tidak ditunjukkan. Kenapa ya? Ahitofel sedemikian berusaha untuk merusak, menghancurkan hidup Daud. Rupanya ada kebencian, rupanya ada dendam, rupanya ada kepahitan yang dialami oleh Ahitofel. Dia tidak langsung konfrontir Daud dan mengatakan, kamu kakek kurang ajar, tua-tua keladi, gak tahu malu. Dia tidak nyatakan itu. Dia mungkin diam-diam aja. Dia mungkin tidak langsung secara frontal menyindir. Tetapi dia mungkin mencari-cari kesempatan. Kapan ya saya akan membalaskan dendam saya ini? Kapan ya saya akan membalaskan perlakuan yang tidak pantas terhadap cucu saya kepada orang ini? Jadi inilah fenomena gunung es yang terjadi di dalam diri Ahitofel. Cucunya disakiti, dia pun sangat disakiti. Nah, apa yang terjadi saudara ketika kita disakiti oleh orang lain? Yang kita alami ketika seorang menyakiti kita adalah kita sedang menghitung, kita sedang mengumpulkan kira-kira berapa ya kerugian yang saya harus tanggung ketika dia nyakitin saya.
Kita akan mulai coba pikirkan seperti apa ya rasa sakitnya ini ketika saya dikhianati dia, dimaki-maki dia, dipukul dia, dibenci dia, ditipu dia. Ketika kita disakiti, kita mulai mengolah, merasakan, mulai mengestimasi seberapa sakitnya kita, seberapa ruginya kita. Nah, ketika kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah, itu artinya kita sedang membayar kerugian itu sendiri. Kita yang rugi, kita yang harus bayar. Siapa yang mau? Siapa yang bersedia untuk melakukannya? Dia dong yang harus membayar, bukan saya. Nah, ketika kita ingin dia harus membayar perlakuan jahatnya terhadap saya, kita sebenarnya lagi ingin ada keadilan. Yang benar dapat upah, yang jahat dapat hukuman. Ketika kita ingin keadilan, ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang dicipta segambar dengan Allah. Allah yang adil. Allah yang akan menghukum orang yang salah, tetapi Allah yang akan memberikan upah kepada orang yang benar. Nah, tapi repotnya ketika kita menyandang gambar Allah ini, ada satu fakta lain bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Gambar Allah ini sudah rusak sehingga ketika kita yang berdosa ini ingin keadilan, yang terjadi bukan keadilan. Banyak kali yang terjadi adalah kita ingin balas dendam. Ketika kita balas dendam, bukan keadilan. Biasanya rasa sakit yang kita alami, kita ingin terbalaskan berkali-kali lipat. Ambil contoh ketika saya dalam perjalanan mau pelayanan, pulang dari pelayanan ya bersama dengan anak saya, naik motor. Diserempet mobil, kami oleng hampir jatuh. Ketika diserempet, mobil yang menyamper kami, ya orang yang mengemudikannya maksudnya ya, dia tidak berhenti untuk melihat keadaan kami atau minta maaf. Lanjut terus. Waktu itu saya kesal sekali, meskipun ya anak saya juga ketakutan karena kami hampir jatuh. Saya kesel, saya pengen ngejar. Ketika saya pengen ngejar, pengen mepet mobil itu, saya pikir oh ya ada anak saya. Ada risiko yang lebih besar lagi kalau misalnya saya harus menuntut keadilan di situ. Yang terjadi malah mungkin balas dendam. Tetapi ketika akhirnya ya mobil itu bisa melewati kami, di dalam pikiran saya sempat berharap begini. Kalau saja saya bisa menghentikan orang itu, menghentikan mobilnya, dan kemudian dia buka kaca dan jendela mobilnya, kepalanya nongol dari dalam jendela itu, saya pengen pegang kepalanya dan dorong biar kena bagian bawah jendela mobilnya itu, didorong sampai dia sakit lehernya, kalau bisa sampai muntah darah. Nah teman-teman, minta maaf kalau mungkin ini imajinasi saya terlalu jahat dan kejam. Tetapi itulah realita keberdosaan manusia, termasuk saya. Kita ingin keadilan, tetapi kenyataannya yang kita mau tunjukkan, yang kita ingin lakukan adalah balas dendam. Dia sakiti saya 2 kali lipat, saya akan balas 10 kali lipat, 14 kali lipat. Sampai puas. Masalahnya kita tidak punya standar dan batasan. Puas itu sampai titik mana? Inilah situasi kita. Nah sehingga saudara, di tengah-tengah kita yang sulit mengampuni, maka kita mesti bertemu dengan satu fakta atau beberapa fakta. Bicara tentang ketidakmauan kita mengampuni adalah ada fakta bahwa di balik kita nggak mau mengampuni orang bersalah, baik itu pasangan, anak, orang tua, mertua, adalah karena ada unresolved anger, unresolved hatred, unresolved pain. Ada amarah, ada kebencian, ada rasa sakit yang unresolved, yang tidak terselesaikan, yang masih dipendam. Kita nggak mau mengampuni karena masih ada rasa sakit yang kita tutup-tutupi dan kita tidak selesaikan.
Nah, fakta yang lebih mendalam lagi adalah di balik situasi ini, kita sendirilah yang sebenarnya dirugikan. Kita digerogoti oleh amarah dan kebencian kita sendiri. Kenapa? Ketika misalnya kita disakiti oleh anggota keluarga kita di hari Senin jam 12 siang misalnya, entah dengan fisik, entah dengan perkataan, kita disakiti. Besoknya kita ingat, kita akan putar lagi memori itu, ingatan itu, kenangan itu. Kemudian kita berhayal, saya akan balas dia, saya akan lakukan yang kalau bisa berkali-kali lipat lebih menyakitkan lagi. Nah, ketika kita ingat, kita putar balik lagi memori itu, pertanyaannya, apakah kita sakit hati saat itu? Jelas pasti sakit lagi. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang menyakiti kita waktu itu? Jawabannya bukan lagi anggota keluarga kita, melainkan diri kita sendiri. Kita disakiti oleh ingatan kita disakiti oleh imajinasi kita sendiri. Sehingga akhirnya apa? Kita yang digerogoti oleh diri sendiri. Ini ibaratnya seperti dosen saya mengatakan, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang masih memberikan kebencian, menyimpan kebencian kepada orang lain, ibaratnya orang itu dirinya minum racun berharap yang mati orang yang dia benci. Ini konyol, tetapi banyak kali kita lakukan. Itulah kenapa ada seorang bernama Louis B. Smides. Dia memberikan kutipan yang sangat menarik bahwa to forgive is to set a prisoner free. Untuk mengampuni itu artinya kita hendak membebaskan tahanan, membebaskan orang yang terpenjara. Dan ketika kita membebaskannya sebenarnya kita akan menemukan bahwa yang menjadi tahanan di sana sebenarnya adalah diri sendiri. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan diri kita dari penjara kebencian. Nah, tetapi memang bicara tentang pengampunan, kita mesti lihat beberapa koridornya. Bahwa kalau kita mengampuni, itu bukan berarti bahwa kita membiarkan diri untuk diperlakukan kasar terus-menerus. Tidak, itu bukan pengampunan. Maksudnya kalau saya mengampuni saya akan bersedia disakiti lagi, dibiarkan disakiti terus. Enggak. Itu bukan namanya pengampunan. Itu artinya kita pasrah, kita tidak bersedia untuk melakukan hal yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, pengampunan bukan berarti kemudian relasi akan seperti semula, seolah-olah seperti nggak ada konflik. Kenapa? Karena ketika ada konflik, ada luka. Ketika luka diobati masih ada bekasnya, sehingga nggak mungkin relasi akan seperti belum ada konflik. Tetapi ketika relasi yang ada konflik itu diselesaikan dengan pengampunan, rasanya akan sangat manis. Kita akan lebih mengasihi, dia juga akan lebih dekat dengan kita. Nah, yang lain ketika bicara tentang pengampunan bukan berarti kita nggak boleh marah lagi. Masih bisa marah, bahkan perlu marah untuk hal-hal tertentu, dan ini sudah kita bahas beberapa waktu sebelumnya. Bagaimana kita harus marah untuk hal yang tidak benar, berkaitan dengan hal yang tidak benar, kita harus marah. Artinya kita marah demi kebenaran. Tapi kita nggak boleh marah ketika itu hanya untuk kepentingan sendiri, emosi diri, keinginan sendiri, selera diri, yang belum tentu benar. Ketika marah untuk hal yang benar pun, kita mesti hati-hati jangan sampai kita jatuh dalam dosa dengan perkataan atau tindakan kita. Dan yang terakhir yaitu bahwa, ketika kita mengampuni bukan berarti kita berharap bahwa orang yang bersalah itu harus berubah dulu baru kita bisa ampuni. Kenyataannya sampai kapan kita akan bilang, kamu belum berubah. Oke, kamu udah berubah, saya baru ampuni. Ini bukan pengampunan. Pengampunan yang syaratnya terlalu panjang dan berbelit-belit. Pengampunan bukan berarti kita menuntut orang itu harus berubah dulu baru kita ampuni. Enggak. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa mengampuni? Setidaknya ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita jalankan. Yang pertama adalah kita menggali apa yang menyebabkan rasa sakit hati kita. Termasuk keinginan kita untuk membalas, termasuk peristiwanya, coba kita ingat-ingat lagi. Kadang-kadang kita nggak ingat peristiwanya, tapi yang kita ingat adalah sakit hatinya.
Karena apa? Mungkin sudah bertumpuk-tumpuk, sudah ditutup-tutupi dan seterusnya, atau sudah terhalangi oleh berbagai aktivitas. Saudara, kadang-kadang peristiwanya mungkin sederhana, tapi sakit hatinya sangat dalam. Ambil contoh dulu, ada satu kawan saya cerita ketika dia menikah, dia perempuannya, ketika dia menikah tinggal sama mertua. Nah, satu kali ketika di dapur dia melihat kantong minyak goreng sudah habis menurut dia ya, kantong pouch itu, kantong isi ulang ya maksudnya. Sudah habis menurut dia, pas mertuanya lihat di dapur dia bilang ini belum habis, masih bisa dipakai. Nih, jadi kantong minyak gorengnya itu ditunggingi, diterbalikan, dan kemudian dituntaskanlah minyak goreng yang masih tersisa di kantong itu. Nah setelah itu, kalau udah kosong baru dibuang. Kamu jadi menantu jangan boros. Harus bisa ngatur keuangan, harus bisa ngatur penggunaan makanan dan masakan. Nah saudara bayangkan, hanya gara-gara minyak goreng beberapa cc kita bisa berantem. Peristiwanya mungkin sederhana, tapi sakit hatinya sepertinya sangat dalam. Ketika kita mau mengampuni, mari coba lihat apa yang membuat kita sakit hati. Jangan-jangan mungkin itu hal yang sederhana, bukan hal-hal yang sangat rumit dan besar. Kemudian, ketika kita sakit hati karena perkataannya, karena tindakannya, mari kita terima itu sebagai sebuah kenyataan. Dan kita jangan menyangkalinya, jangan menutup-nutupinya, jangan menyembunyikannya. Semakin kita sembunyikan, semakin sulit kita akan mengampuni. Semakin kita tutup-tutupi, tinggal tunggu waktu, maka ada ledakan amarah yang terjadi nantinya. Terimalah itu sebagai kenyataan, iya ini memang terjadi, ya memang saya sakit hati gara-gara beberapa cc minyak goreng itu. Nah, tetapi juga kita lihat bahwa ketika kita disakiti, biasanya ada yang dipersalahkan di sana. Mari kita ingat-ingat bahwa ketika kita disakiti, mungkin kita menyalahkan orang lain. Kok dia begitu jahat sama saya? Padahal saya enggak jahat sama dia. Atau mungkin kita menyalahkan diri, kenapa saya begitu bodoh, begitu lemah, tidak bisa melawan dia. Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa tega membiarkan saya berada dalam situasi seperti ini, berhadapan dengan dia. Saudara, bicara tentang pengampunan, mari kita berhenti menyalahkan. Baik menyalahkan orang lain, menyalahkan diri, apalagi menyalahkan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita ambil keputusan bersama dengan Tuhan untuk mengampuninya dan mulai mencoba membangun relasi dan mengasihinya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil keputusan bersama dengan Tuhan? Jawabannya adalah dari firman-Nya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini diminta untuk kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dan seterusnya. Nah, kata dibuang, kata membuang di sini kalau dalam bahasa asli itu seperti sebuah beban yang kita harus lepaskan, tanggalkan, singkirkan, put away. Jadi sebenarnya kepahitan, kegeraman itu menjadi sebuah beban yang berat yang harus kita pikul, saudara. Semakin lama semakin membuat kita letih, lelah. Dan satu saat kita akan putus asa dalam menjalani hidup. Oleh karena itu dalam bagian kita diminta untuk melepaskan untuk mendapatkan. Melepaskan, menanggalkan, membuang kepahitan, dan kemudian berlaku ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Tetapi bagaimana kita bisa mengampuni? Landasannya adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita ingat-ingat betapa berdosanya, betapa banyaknya kesalahan yang kita telah lakukan di hadapan Tuhan berulang-ulang kali. Dan bagaimana Ia dengan penuh anugerah mengampuni kita. Hanya orang yang menyadari dia sudah diampuni Allah yang akan sanggup untuk bisa mengampuni orang lain. Sadarkah kita
betapa banyaknya dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, tetapi diampuni Allah. Sadarkah kita betapa berdosanya kita, tetapi Kristus mau mengampuni kita di kayu salib, menebus kita dan memberikan kita kasih dan anugerah serta pengampunan buat kita. Jadi saudara, kalau kita belum sampai kepada bagian ini, kalau kita tidak menghayati betapa kita sudah diampuni Kristus, kita tidak sanggup mengampuni orang lain. Alami, hayati pengampunan Kristus itu. Sehingga kita bisa melepas kepahitan dan bahkan mendapatkan pasangan kita, mendapatkan anak kita, mendapatkan mertua kita, mendapatkan orang tua kita kembali. Jadi saudara, bicara tentang pengampunan, bicara tentang dua sisi pengampunan. Dan saya coba lihat ini dari, meskipun memang tidak spesifik tentang pengampunan, tetapi saya lihat ini cukup kelihatan dari satu lagu berjudul Let Her Go yang dinyanyikan oleh grup musik Passenger. Di dalam bagian refnya dikatakan, well you only need the light when it's burning low. Kamu hanya akan menyadari bahwa kamu membutuhkan terang ketika cahaya itu sudah mulai redup. Only miss the sun when it start to snow. Mulai kangen, mulai merindukan matahari ketika sudah musim dingin, musim salju. Only know you love her when you let her go. Hanya akan menyadari bahwa engkau mencintai dia ketika kamu melepaskan dia. Bukankah banyak dari antara kita menyesal telah melepaskan orang-orang kita sayangi? Kita baru sadar bahwa kita sayang terhadap orang itu ketika kita melepaskan orang itu. Oleh karena itu saudara, jangan sampai penyesalan yang terjadi. Jangan sampai kita baru sadar bahwa kita mencintai dia ketika kita melepaskan dia, ketika relasi itu sudah rusak permanen dan tidak bisa disatukan kembali. Oleh karena itu saudara, ketika kita hari ini bicara tentang adanya kebencian yang dimana kita harus hadapi dan kita harus ampuni orang yang kita benci itu. Di balik kebencian itu sebenarnya ada cinta. Ada interaksi yang menarik antara cinta dan kebencian. Bahwa dikatakan begini, hanya orang yang membenci begitu dalam, yang dapat mengasihi begitu dalam. Maksudnya, ketika kita benci sama seseorang, di balik kebencian kita, sebenarnya kita pingin sayangi dia, pingin disayang dia. Memang yang menjadi permasalahan, kenapa dia tidak bisa membuat saya mencintai dia, menyayangi dia? Kenapa dia malah memperlakukan saya sedemikian kasar? Artinya di balik kebencian kita, kita sebenarnya ingin menyayangi dia. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Lebih jujur menggali kepada kedalaman hati kita ketika mulai ada tawar hati, dingin terhadap keluarga, ketika ada kepahitan, akar pahit dengan anggota keluarga kita, dengan pasangan. Sebenarnya di balik itu ada kasih yang mungkin tak sampai disalurkan. Kita sebenarnya menyayangi mereka, kita sebenarnya mengasihi mereka. Oleh karena itu saudara, wujudkan kasih itu dengan mengampuni mereka. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, yang penuh kasih dan pengampunan. Pulihkan hati kami terus ketika kami disakiti. Sehingga kami mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin itu pasangan, mungkin itu anak, mungkin itu orang tua, mungkin itu mertua kami. Biarlah cinta kasih dan pengampunan Kristus terus kami alami. Sehingga kami bisa terus nyatakan di tengah-tengah keluarga. Sehingga keluarga kami di tengah-tengah berbagai pergumulan, masalah, konflik, ada cinta kasih Allah yang akhirnya menang di sana. Ada cinta kasih Allah dan pengampunan yang ditunjukkan di sana. Sehingga kiranya rumah tangga kami bisa menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan, menjadi teladan bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, ketika kami harus hampir setiap hari bersama dengan anggota keluarga kami, di mana kami akan sangat rentan untuk saling menyakiti. Biarlah cinta kasih dan pengampunan Kristus terus memenuhi rumah tangga kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Evangelis Abraham. Biar kita boleh lebih mengerti bagaimana mengampuni pasangan kita. Kita boleh lebih mengerti bagaimana kita menghadapi setiap konflik di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari untuk meresponi firman Tuhan ini kita akan mengangkat pujian bersama keluargaku. Ya, kita boleh bersama-sama melayani Tuhan bersehati sampai akhir. Kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Baik, kita akan menutup persoalan kita pada sore hari ini. Saya undang Evangelis Abraham untuk membawakan doa berkat.
Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah pujian tadi menjadi doa kami, komitmen kami agar kami di tengah-tengah berbagai permasalahan dan konflik yang harus kami hadapi. Ketika mungkin ada pergumulan ekonomi, kami atau pasangan kami bergumul dengan penghasilan di situasi yang cukup pelik di masa-masa sekarang. Kami tidak berkutat pada masalah. Kami bisa keluar dari fokus kami yang hanya kepada masalah untuk melayani Allah. Melayani Allah dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang Tuhan telah percayakan. Baik melalui doa kami, melalui diri kami, melalui dana kami. Kami mempersembahkan diri kami keluarga kami juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Pak Sutri pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kalau Tuhan berkenan, kiranya satu saat nanti kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama, bersekutu bersama di gedung kembali, sehingga kami bisa lebih leluasa lagi berinteraksi, saling menyapa, saling memperhatikan, saling menguatkan satu sama lain sebagai para pasutri yang hendak berjuang hidup melayani Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, akan mengakhiri persekutuan online pada sore hari ini. Oleh karena itu satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan pujian Bapa, terima kasih. Persekutuan kita selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, ada dua pengumuman. Yang pertama, kalau Tuhan berkenan kita akan bisa mulai persekutuan bersama lagi di gedung ya bulan depan. Di Sabtu terakhir, Sabtu keempat, kita rencananya akan bersekutu kembali di gedung. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang memungkinkan untuk bisa hadir di gedung, mari kita beribadah bersama-sama, bersekutu bersama di dalam persekutuan Pasutri. Dan yang kedua, saya mengajak juga untuk kita yang sudah begitu menikmati persekutuan kita berkali-kali, saya mengajak kita untuk juga bisa terlibat di dalam pelayanan Tuhan dengan memberikan persembahan kepada ke gereja. Buat saudara yang memungkinkan untuk bisa mentransfernya, saudara bisa mentransfer ke nomor rekening 001 373 1150 rekening Bank BCA atas nama Yayasan GKPI Kartini. Saya ulangi, nomor rekening 001 373 1150 atas nama Yayasan GKPI Kartini Bank BCA. Biarlah ini menjadi sebuah kesempatan di mana kita bisa melayani bersama-sama termasuk melalui apa yang kita miliki. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.